Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulustari dari KKN PPM UGM 2020 di Desa Beji, Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya akan membahas tentang edukasi protokol kesehatan di tempat wisata. Pokok bahasan kali ini membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang protokol kesehatan, yang kedua adalah tentang lokasi daya tarik wisata, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola wisata, kemudian yang keempat adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pekerja di tempat wisata, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengunjung. Kemudian yang pertama adalah tentang protokol kesehatan. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Belum ditemukannya vaksin COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi. Hal ini menuntut sumber daya manusia beradaptasi dengan kondisi ini. Harus ada keseimbangan antara aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi agar tercapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru atau kita sebut dengan new normal agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam mengurangi penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. Kemudian selanjutnya adalah lokasi daya tarik wisata. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul memiliki banyak sekali potensi wisata. Salah satu di antaranya adalah Desa Wisata Jelok yang berlokasi di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam menghadapi era new normal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahasan kali ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan di tempat wisata. Harapannya, kita semua dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat wisata, sehingga bisa mencegah terjadinya klaster baru selama masa pandemi. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola wisata. Yang pertama adalah memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id dan www.covid19.go.id serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang kedua adalah melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 kali sehari, terutama pada area, sarana, dan peralatan yang digunakan bersama, seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. Pada situasi seperti ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan tangan, sehingga fasilitas cuci tangan pakai sabun atau wastafel sangat diperlukan di tempat wisata. Kemudian yang keempat adalah memastikan kamar mandi atau toilet berfungsi dengan baik, bersih, dan tidak bau, serta dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak media informasi, wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi. Kita bisa memasang poster di beberapa titik di tempat wisata untuk dibaca pengunjung. Secara tidak langsung, kita telah mengedukasi setiap pengunjung tempat wisata. Kemudian, yang keenam adalah memastikan pekerja atau SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut dengan PHBS. Misalnya, melakukan briefing sebelum tempat wisata dibuka. Hal ini memudahkan penyampaian informasi yang harus diketahui oleh pengelola, pekerja, maupun SDM di tempat wisata. Kemudian selanjutnya adalah informasi larangan masuk ke lokasi wisata. Bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Jika ditemukan yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius dan memiliki gejala kesehatan, maka diarahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan di Pasienkes. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan screening di pintu masuk wisata. Screening dapat dilakukan berupa pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk wisata. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan masuk dan diarahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan di Pasienkes.
Kemudian yang kesembilan adalah mewajibkan pekerja atau SDM di tempat wisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, maka tidak diperbolehkan masuk ke lokasi wisata. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pekerja. Yang pertama adalah pekerja memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di tempat wisata. Apabila pekerja mengalami gejala kesehatan, maka segera konfirmasi pada pengelola wisata dan berobat ke Pasienkes. Kemudian yang kedua adalah gunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan hindari menyentuh area wajah. COVID-19 dapat menular salah satunya melalui droplet. Droplet adalah percikan yang dihasilkan saat kita berbicara, batuk, maupun bersin. Oleh karena itu, masker sangat penting untuk digunakan terutama saat kita di luar rumah. Kita juga harus menjaga jarak minimal 1 meter untuk meminimalkan terjadinya penularan COVID-19. Selanjutnya, etika batuk menggunakan siku. Apabila kita batuk atau bersin menggunakan tangan, maka tangan kita berpotensi terkena droplet. Jika tangan kita menyentuh wajah, maka droplet yang ada di tangan mudah sekali berpindah pada wajah kita. Hal ini memudahkan virus tersebut masuk ke tubuh kita melalui beberapa rongga yang ada di wajah kita, seperti mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya adalah semua pekerja berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan keluarga di rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengunjung. Yang pertama adalah pengunjung memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke tempat wisata. Jika mengalami gejala kesehatan seperti batuk, pilek, sesak napas, atau nyeri tenggorokan, maka pengunjung dapat menunda kunjungan dan beristirahat hingga kondisi membaik. Jika sudah sehat, pengunjung dapat berwisata dengan aman. Kemudian yang kedua adalah selalu menggunakan masker selama berada di tempat wisata. Secara umum, masker dibagi menjadi 3 jenis, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain digunakan oleh masyarakat di tempat umum. Apabila masker basah atau sudah dipakai, bisa dicuci hingga bersih dan dipakai kembali. Kemudian, masker bedah lebih ditujukan untuk pasien yang memiliki gejala kesehatan. Masker bedah juga digunakan oleh tenaga medis yang sehari-hari menghadapi pasien dan memiliki risiko tinggi untuk terpapar. Selanjutnya, masker N95 ditujukan untuk tenaga medis yang menangani pasien dengan risiko penyebaran yang tinggi untuk terpapar, sehingga kita dapat menggunakan masker kain untuk berkunjung ke tempat wisata. Kemudian, yang ketiga adalah menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keempat adalah hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh area wajah. Selanjutnya adalah tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya, saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian yang terakhir adalah bersihkan barang yang telah digunakan di tempat wisata dengan disinfektan, misalnya handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya. Setelah membahas protokol kesehatan di tempat wisata, kita menjadi tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai penutup edukasi ini, saya akan menyampaikan video singkat tentang cuci tangan pakai sabun menurut standar WHO. Selamat menyaksikan.
Sekian edukasi protokol kesehatan di tempat wisata. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.